Tetangga. Sebastian menyetir menuju ke kantornya, dan saat dalam perjalanan dia melihat mobil yang tidak asing. Ternyata itu David, yang mana membuat Sebastian memilih menepi untuk masuk ke dalam restoran dan menuju sahabatnya yang sedang sarapan. "David," ucap Sebastian menyapa. David mengadakan kepalanya. Dia terlihat frustasi melihat kedatangan Sebastian. "Kenapa kau? Memang apa yang kau harapkan?" tanya Sebastian sembari duduk di depan sahabatnya itu. "Kenapa kau terlihat kehilangan nyawa?" "Aku bangun kesiangan," gumam David. "Dan membuat Ares juga, Athena ke sekolah telat. Memangnya tidak diantar oleh pengasuhnya?" "Ares tidur denganku. Aku mengunci pintu dari dalam sehingga susah bangun. Athena sangat kesal padaku." Sembari mendengarkan cerita David, Sebastian memesan makanan. "Beri aku pancake coklat dan susu murni." "Kau belum sarapan?" "Sudah." "Kenapa memesan lagi?" tanya David. "Aku harus sehat." "Susu? Kau serius?" "Aku harus selalu sehat. Kau sudah mendengar kabarnya?" "Apa?" "Istriku hamil." "Selamat," ucap David dengan masih malas. "Maaf, aku sedang memikirkan Athena." Marahnya melebihi Lily. Dia itu anak perfeksionis, tidak ingin terlambat, berbeda dengan Ares. "Well, mereka gambaranmu dan juga istrimu." "Kau benar, dua anak sudah membuatku cukup pusing." "Kau beri nama anak ketigamu?" tanya Sebastian membahas hal itu. Membuat mata David dan sahabatnya itu beradu, dia mengangguk. "Namanya Alia." "Surga?" tanya Sebastian yang mengetahui makna dari nama bayi ketiga David yang telah meninggal. "Ya, aku harap dia berada di sana. Kejadian itu membuatku sedikit trauma, tapi Lily ingin memiliki anak lagi. Aku memintanya menunda sampai setidaknya anak-anak berusia belasan tahun." Sebastian mengangguk paham. Dia mulai menyantap makanannya yang sudah datang. "Aku ingin melihat bayi Luke. Namanya Lukas, kau tahu?" "Ya, dia menyembunyikan bayinya dan juga wanita itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Luke bilang dia tidak akan menghadiri pernikahannya dan akan membuat kekacauan." Dan saat mereka sedang berbagi cerita, ponsel Sebastian tiba-tiba berdering, menandakan ada notifikasi masuk. Itu pesan dari Hans yang berisi link berita. Sebastian menekannya. Dia terkejut melihat isi dari berita itu. "Ada apa?" tanya David. "Dia menikah, Luke dan Medina menikah." Kenapa anak itu bicara berlawanan dengan apa yang dikatakannya? Lalu bagaimana nasib Rara dan anaknya? Apalagi Rara belum sadar, bukan? Dia koma? Apa Luke gila? David dengan santainya memasukkan pancake ke dalam mulutnya. "Kenapa kau begitu santai?" "Aku tidak terkejut. Medina itu ular. Dia sangat licik, jadi akan melakukan apapun demi bisa menikah dengan Luke." Siang ini Nana akan ke rumah orang tuanya. Dia sangat bahagia diantar oleh Epe. Nana memegang perutnya yang masih datar. "Epe, bisakah kita berhenti dulu di pasar tradisional di kampungku?" Epe sedikit terkejut, dia tahu tempat itu ramai. "Anda ingin membeli sesuatu?" "Ada jajanan pasar yang disukai ayahku. Kita akan ke sana mencarinya." "Oh, biar saya yang mencari." "Ini pasar satu desa, tidak terlalu ramai. Jaraknya dari rumah juga hanya 1 kilometer." "Baiklah, kita akan ke sana, Nyonya." Nana tersenyum senang, dan saat dalam perjalanan mereka berhenti sesuai keinginan Nana. Di pasar, Nana diikuti oleh Epe. Dan hal itu menarik perhatian yang sangat jelas, mengingat Epe memakai pakaian jas sebagaimana bodyguard formal, dan Lily memakai gaun sederhana, namun terlihat sangat mahal. Apalagi ditunjang dengan wajah Nana yang sangat cantik juga putih. Bahkan penjual yang didatangi Nana bertanya, "Mau beli apa, Nyonya besar?" "Bo, ini saya Nana." "Ah, sekarang kan sudah beda level lagi. Malu masa panggil nama?" "Gak apa-apa, Bo." Dan begitulah interaksi mereka yang terlihat begitu menghormati Nana. Setelah membeli beberapa makanan, mereka melanjutkan. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai di rumah orang tuanya. Dan saat Nana turun dari mobil, Nana melihat kerumunan ibu-ibu sedang membeli sayuran di penjual keliling. Melihat Nana, awalnya mereka tersenyum ramah, dan saat Nana membalikkan badannya, dia mendengar percakapan dari mereka yang berisi, "Itu tuh orang kaya baru, saudara sendiri dipenjarain. Ngeri ya, Bu. Saya jadi jaga jarak sama keluarganya, takut apa-apa kena hukuman. Orang kaya baru emang beda ya. Amit-amit, semoga hal itu dijauhkan dari kita. Ngeri, pantesan aja jalanan sana sepi. Boro-boro lewat depan rumahnya, kalau bapaknya sih Nana keluar aja pada minggat warga, takut salah ngomong. Lagian bergaul sama orang gak punya hati buat apa?" Nana meremas rok gaunnya mendengar hal itu. Dia menahan air matanya. Apalagi terdengar kata berulang yang mengatakan,
Orang kaya baru nggak punya hati. Amit-amit. Menjaga jarak. Wah, ini gila. Ucap Sebastian melihat kembali sebuah berita yang mengabarkan kalau pernikahan antara seorang pewaris tunggal, Russell Ince, dan seorang supermodel berlangsung. Mata Sebastian bahkan melotot melihat bagaimana keduanya tersenyum ke arah kamera, membuat Sebastian lagi-lagi menghela napas dalam. Karena penasaran, Sebastian memilih menghubungi Deb, pengacara pribadi Luke, untuk mengetahui kebenarannya. Sebastian mengetahui bagaimana rasanya dipaksakan kehendak, dan dia sangat ingin membantu Luke, apalagi mengetahui kalau Luke kini memiliki seorang putra. Halo Deb, ya Tuhan, apa itu benar? Luke menikahi siluman ular itu? Dari arah sana terdengar suara Deb yang bergegas pergi dari kebisingan menuju tempat yang lebih sepi. Deb, mereka berdua melakukan perjanjian. Perjanjian semacam apa? Medina memiliki rekaman percakapan Tuan Luke yang bisa saja membuat Tuan Nobles kembali melakukan percobaan bunuh diri. Jadi keduanya melakukan kesepakatan untuk menikah. Mereka tidak benar-benar menikah, bukan? Hanya menikah di atas dokumen, bukan di hadapan Tuhan. Apa Luke butuh bantuan? Secara pribadi saya yakin jika dia butuh bantuan, tapi dia mengatakan kepada saya untuk tidak melibatkan siapapun termasuk kalian berdua. Hal itu membuat Sebastian bergumam, pantas saja David tidak memberikan ekspresi. Kemudian dia melanjutkan, jika kau butuh bantuan hubungi aku. Baik Tuan. Sebastian menutup telepon dan hendak makan siang. Dia keluar ruangan sambil menelpon Hans. Ayo makan bersama. Hanya dengan kalimat itu pun Hans sudah paham. Beberapa lama Sebastian menunggu di parkiran, sampai Hans datang dan masuk ke dalam mobil. Kau tidak sopan membuat majikanmu menunggu? Hans terlihat diam sejenak saat hendak mengemudi. Tunggu, haruskah saya berhenti mengurusi proyek wahana air itu? Yang mana membuat Sebastian tertawa. Kenapa kau pemarah sekali? Ada satu proyek yang sedang dilakukan oleh Sebastian, bekerja sama dengan perusahaan air, dan juga permainan. Dia ingin menyuguhkan taman wisata yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja dengan memperkenalkan kapal pesiarnya, dan taman itu akan berada di 50% pantai dan 50% laut. Ketika mobil mulai melaju, Sebastian mulai merasakan dadanya tidak nyaman, dan ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Hanya saja Sebastian tidak mengatakannya pada siapapun. Aku rasa ada yang salah dengan diriku, gumamnya begitu. Ini mau nggak, Nah? Tanya Rina saat menawarkan makanan pada Nana. Dia terlihat sangat senang karena Nana datang dengan membawa banyak makanan dan juga barang bawaan. Apalagi kini rumah Rina dan ayahnya Nana sudah benar-benar selesai, membuatnya terlihat sangat mewah dan megah. Nah, ini mau nggak? Nana yang masih mengupas kentang itu melamun, mengingat apa yang dikatakan para tetangga. Memang benar mereka seolah enggan mendekat karena takut. Tidak lupa cemoohan yang mereka katakan tentang kekejaman Nana. Nah, iya Bu, mau pakai ini nggak pakai pecelnya? Dan Imba tadi ibu yang ngambil. Nana hanya mengangguk. Nana mau lihat ayah dulu. Masih tidur kali, ucap Rina memberi peringatan agar kepergian Nana tidak sia-sia. Tapi Nana tidak mendengar, dia pergi ke kamar ayahnya dan dia masih tertidur di sana. Sejak kedatangan Nana, ayahnya memang sedang tidur siang. Nana menghela napas dan memilih keluar lewat pintu belakang. Di sanalah dia melihat Kak Yumna sedang mengangkat jemuran di halaman belakangnya. Karena hanya terhalang pagar setinggi lutut membuat Nana mendekat. Kak Yumna, "Hei, gimana kabar kakak?" Wanita itu menongok. Nana, baik Nah," ucapnya dengan senyuman yang sama dengan para warga yang melihatnya. "Baru datang ya? Kakak masuk dulu ya." Kakak berpikiran sama ya kayak orang-orang itu. Hal itu membuat Kak Yumna berhenti melangkah dan membalikkan badannya. Kemudian berucap, "Kakak gak ada niatan buruk, tapi jaga jarak ada hal baik untuk warga dan keluarga kamu."